jadi juga ya, Pak. Pas banget, besok Mama juga udah lahiran. Iya, Mah. Bagus banget ya kamar calon adiknya Lenong. Tepat banget lagi jadinya sehari sebelum dia lahir. Udah gitu biayanya murah cuma 500 juta. Tapi bisa dapat kamar semewah ini. Lenong pulang, Mah. Pak. Lah, pada kemana sih? Non Lenong udah pulang. Mama Papa mana, Bi? Di atas, Non. Lagi lihat kamar calon adik Non Lenong. Kan udah jadi. Pas banget. Besok kan Nyonya mau lahiran. Kamar bayi itu udah jadi. Benar-benar cepet banget sih. Oh, ya udah, sana Bibi balik aja lagi ke dapur. Iya, baik, Non. Nanti mungkin kita tambahin buat beli boneka-boneka lagi kali ya, Pak? Iya, boleh, Mah. Nanti kita beli lagi aja, ya. Mah, Pak. Lenong, kamu udah pulang. Lihat nih, kamar adek kamu udah jadi. Bagus banget ya, Lenong. Ya ampun, kamar bayi itu benar-benar gede dan mewah banget. Kamar gue aja nggak kayak gini. Bahkan kamar mama dan papa juga nggak kayak gini. Nih Lenong, kamu lihat sendiri kamar adik kamu. Ada ruang bioskop sendiri, ada perpustakaan sendiri, ada ruang belajar sendiri, terus ada ruang bermain, ada kamar mandi mewah, dan ada ruangan pakaian sama ruangan sepatu juga khusus buat dia sendiri. Iya, ya ampun, bagus banget sih, Ma. Kamar calon adek aku. Benar-benar keterlaluan banget sih. Kamar anak bayi bisa semewah dan sebagus ini. Ini kamar apa mall? Bisa segede ini. Satu lantai cuma khusus buat kamar dia doang. Masih bayi dan masih kecil aja udah dispesialin kayak gini. Gimana nanti pas dia udah lahir? Tapi masih ada yang kurang gak ya dari kamar ini? Mah, ini kamar udah bagus banget dan udah lengkap banget, Mah. Udah gak ada yang kurang lagi, Mah. Lagian, Mah, adek kan masih bayi, Mah. Kok kamarnya udah gede banget kayak gini sih, Mah? Ya kan nanti adek bakalan gede, Lenong, gak bayi terus. Jadi Mama sama Papa langsung aja buatin kamar yang mewah buat dia. Gue bener-bener gak terima kalau anak bayi itu bisa punya kamar segede dan semewah ini. Mah, apa nggak kegedean, Mah? Kamar adek segini, atau enggak, gini aja, Mah. Adek kan masih bayi, atau aku dulu aja, Mah, yang nempatin kamar ini. Ya jangan dong, kamu kan udah punya kamar sendiri. Masa iya kamu nempatin kamar adek kamu? Ya ampun, gue sama sekali gak bisa nyentuh kamar anak bayi itu. Iya, janganlah Lenong. Kamu di kamar kamu aja. Kamu kan juga udah ada kamar. Gue bener-bener gak terima anak bayi itu bisa dapetin semua kemewahan lebih dari apa yang gue dapetin. Aduh, Pak. Mama tiba-tiba mules banget, Pak. Iya, Mah. Sabar ya, Mah. Tanggal lahir adek kan perkiraan besok. Malam ini juga kita kan udah ke rumah sakit buat persiapan. Mama sabar ya. Iya, Pak. Lenong, besok kan Mama lahiran di rumah sakit. Kamu pulang sekolah langsung ke sana ya. Iya, Pak. Besok aku pulang sekolah pasti langsung ke sana. Ya ampun, aku udah gak sabar banget mau ketemu sama adek aku. Iya, Lenong, malam ini Mama sama Papa udah bakalan nginep di rumah sakit ya. Iya, Lenong, malam ini Mama sama Papa ke rumah sakit ya. Buat persiapan lahiran besok. Besok kamu pulang sekolah ke sana ya. Oke, Mama, Papa. Aduh, aku udah gak sabar banget nih mau ketemu sama adik kesayangan aku besok. Iya, Mama sama Papa juga udah gak sabar. Besok bayi itu bakalan lahir. Hidup gue bakalan benar-benar berubah banget pasti. Dia belum lahir aja udah banyak merubah hidup gue. Pasti pas dia lahir besok, hidup gue bakalan lebih berubah lagi. Kenapa sih ini harus terjadi? Ayo, Pak, pulang. Ya udah cepet, soalnya habis antar kamu. Bapak mau ke pasar. Jani, ini aku nggak
lihat, dia dijemput pakai bajai. Kok bisa sih si Lenong dijemputnya malah pakai bajai? Dia bilang dia bakalan dijemput pakai mobil harganya miliaran. Terus itu siapa yang jemput dia pakai bajai? Aku juga nggak tahu, Bertie, kenapa dia dijemput pakai bajai. Dan aku juga nggak tahu itu siapa yang jemput dia pakai bajai. Bertie, itu mereka mau pergi. Ayo kita ikutin. Aduh, naik apa ya? Itu ada taksi tuh. Taksi. Jenny, ayo kita naik. Ayo, Bertie. Hari ini gue kayaknya harus bantuin bapak sama ibu di pasar deh. Gue harus buat bapak sama ibu gak marah lagi sama gue. Supaya mereka mau ngasih uang jajan lagi deh ke gue. Pak, hari ini Lenong ikut ke pasar ya sama bapak. Soalnya Lenong mau bantuin bapak sama ibu di pasar. Ya udah, terserah kamu aja. Kalau bukan karena bisa dapat uang jajan lagi, males banget gue nawarin buat bantuin di pasar. Aduh, jangan sampai kita ketinggalan bajai mereka. Ikutin terus. Pak supir, stop Pak. Itu bajainya berhenti. Lah, kok berhenti di pasar kayak gini? Ngapain Lenong ke pasar kayak gini? Iya, Bertie. Aku kira dia bakalan ke rumah dia yang katanya besar sultan itu. Ngapain dia ke pasar kayak gini? Yaudah yuk, kita turun. Ayo, Pak. Ini uangnya ya, Pak. Ibu, sini Bu, Lenong bantuin. Tumben, kamu pulang sekolah ke sini. Jadi, lihat tuh. Lenong ngobrol sama siapa? Kok perasaan aku makin gak enak kayak Jani? Oh. Iya, Bertie, perasaan aku juga gak enak. Kayak ada yang gak beres sama Lenong. Lenong, kamu kagak langsung pulang ke rumah aja. Bener tuh tadi kata ibu. Tumben banget, kamu kesini dulu bantuin bapak sama ibu di pasar. Iya iyalah, kalau nggak karena biar dapat maaf dari bapak sama ibu supaya gue bisa dapat duit jajan, mana mau gue juga bantuin di pasar yang jelek kayak gini. Pak, Bu, sebagai seorang anak, udah seharusnya Lenong bantuin bapak sama ibu. Lenong juga mau minta maaf sama bapak dan ibu. Karena kemarin Lenong udah tega bohongin bapak sama ibu. Lenong minta uang ke bapak sama ibu buat kebutuhan sekolah. Tapi malah Lenong pakai buat pamer kekayaan ke teman-teman. Maafin Lenong ya, Pak. Bu. Bapak belum bisa ngomong apa-apa sama kamu, Lenong. Rasanya kamu udah terlalu keterlaluan sama bapak dan ibu. Iya, Lenong. Sampai sekarang bapak masih terlilit hutang juga atas apa yang udah kamu lakuin. Jadi itu orang tuanya Lenong. Kamu denger kan tadi? Dia bilang apa? Lenong bilang sebagai anak bapak dan ibu, udah seharusnya Lenong bantuin bapak sama ibu. Kamu denger kan? Aku gak mungkin salah denger. Itu orang tuanya Lenong, jadi. Iya, aku juga denger, jelas banget kok kedengeran. Dia juga minta maaf ke orang tuanya karena dia udah bohongin orang tuanya minta uang buat kebutuhan sekolah, tapi malah dia pakai untuk pamer kekayaan di sekolah. Aku denger semuanya juga kok, Betty. Berarti selama ini dia bukan sultan beneran. Dia cuma bohongin kita. Bapak dan ibunya itu dagang di pasar dan narik bajai. Iya, Betty. Berarti selama ini dia bukan sultan beneran. Hari ini aku akan bawa tas yang cuma ada satu di dunia ini seharga 15 miliar sebagai jawaban kalau aku adalah pemilik Mall Fasa yang sebenarnya. Vanessa, udah kamu bawa tasnya? Udah nih, aku udah siapin. Oke Vanessa, kamu hati-hati ya. Oh iya, alat pendeteksi tasnya juga udah dibawa kan? Karena Mami yakin dia akan ngelakuin segala cara untuk jadi pemilik Mall Fasa. Siap Mami, udah kok Mi. Makasih ya Mi. Iya, sama-sama Vanessa sayang.
Itu bukannya mobilnya si Leno? Iya, itu mobil dia, Mi. Coba kita lihat, Vanessa. Mami yakin dia bawa tas palsu. Oke, Mi. Ya ampun, Ma. Bagus banget sih ini tasnya. Walaupun ini palsu. Ya iyalah, Mama gitu loh. Pinter kan Mama nyarinya? Iya, Ma. Teman-teman aku juga mana tahu sih kalau ini palsu. Jadi, aku bakalan berhasil bohongin mereka. Iyalah, nggak ada yang ngerti juga. Yaudah di sana, kamu tunjukin ke teman-teman kamu. Iyalah, aku pemilik Mall Fasa yang beli tas cuma ada satu di dunia seharga 15 miliar. Keren. Yaudah sana turun. Bye, Lenong. Bye, Ma. Mi, lihat tuh. Dia beneran beli tas palsu. Mana Vanessa? Kalian bakalan muji-muji tas aku ini dan semakin mengakui kalau aku ini Sultan. Iya, dia beneran beli kan tas palsunya. Iya, Mi, kayak yang tadi Mami udah bilang, dia itu bakal lakuin apa aja supaya gak ketahuan. Iya bener Vanessa, tapi kali ini udah gak bisa ya Vanessa, karena kesabaran kamu udah bener-bener habis dan udah selesai semuanya. Bener Mi, udah cukup. Yaudah ya Mi, aku turun dulu ke sekolah. Oke Vanessa sayang, semangat ya kamu. Pasti Mi, bye Mami. Bye. Selamat pagi semua. Lenong udah datang belum? Belum. Lu gak sabar ya Cynthia buat ngeliat tas 15 miliarnya si Lenong. Ya iyalah gak sabar. Sama teman-teman, aku juga gak sabar. Sabar aja kali, bentar lagi juga Sultan Lenong dateng bawa tasnya yang mahal itu. Temennya aja udah bilang dia bakalan bawa tasnya. Berarti bener kata Vanessa dan maminya. Lenong udah pasti gak akan tinggal diem dan dia beli tas palsu. Halo teman-teman semuanya. Lenong, itu tas lu yang harganya 15 miliar itu? Iya, itu yang cuma ada satu di dunia, Lenong. Iya dong, cuma inilah satu-satunya tas yang ada di dunia ini, yaitu punya aku. Dan kemarin udah diumumin. Cuma pemilik Mall Fasa yang punya tas ini, beli tas ini. Iya, keren banget deh kamu, Lenong. Sultan banget sih. Iya, Lenong sultan banget. Dia bisa beli tas yang cuma ada satu di dunia. Dan harganya mahal banget gak kira-kira. Iya woi, 15 miliar mah udah bisa beli 2 rumah. Tapi si Lenong malah beli tas mahal itu. Ya gimana ya teman-teman. Soalnya untuk seseorang yang punya mall mewah kayak aku, 15 miliar itu masih sedikit banget. Asli sih temen-temen, Lenong beneran gak ada tandingannya. Gue akuin, gak ada yang bisa nandingin kesultanan lu di sekolah ini. Aduh Samsul, jangankan dari sekolah kita, kayaknya dari sekolah lain juga gak bakal ada deh yang bisa nandingin kesultanannya Lenong. Kalian bisa aja teman-teman. Hai, selamat pagi teman-teman. Pagi Vanessa. Itu tasnya kok sama kayak punyanya Lenong? Bukannya cuma ada satu di dunia? Kok pakai tas itu sih si Vanessa? Ngapain sih Vanessa beli tas KW kayak gini juga kayak aku? Buat apa coba? Apa dia gak mau kalah dari aku? Atau dia pengen disebut sebagai pemilik Mall Fasa? Jangan mimpi deh. Oke Lenong, mari kita mulai semuanya.